Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sepanda hebat. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Itu yang menjadi harapan ibu. Walaupun kita berbeda jarak kita jauh, tapi kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit? Kalau yang hari ini terbaring sakit, harapan saya semoga cepat sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, seperti rutinitas kita setiap hari Senin pagi sebelum proses pembelajaran dimulai, kegiatan awal kita akan dimulai dengan kegiatan karakter building. Nah, untuk hari ini pemateri dari saya sendiri, saya perkenalkan diri, nama saya Kurniawati atau bisa dipanggil dengan Ibu Kurnia. Saya di SMP Negeri 2 Balikpapan mengajar bahasa Inggris untuk tahun ini di kelas 9, dan selain sebagai guru bahasa Inggris di SMP 2, saya juga dipercaya oleh sekolah untuk memegang koordinator kurikulum mengatur akademik di SMP 2. Untuk materi karakter building kita pada pagi ini sesuai dengan yang saya urus pada SMP 2, yaitu tentang kurikulum. Bagaimana sih kurikulum dan aturan akademik di sekolah kita? Oke, sekarang saya ingin jelaskan dulu apa itu kurikulum. Ada yang tahu nggak apa itu kurikulum? Oke, Ibu jelaskan ya. Kurikulum menurut Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai satu pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan untuk mencapai satu tujuan pendidikan tertentu. Nah, bagaimana dengan kurikulum di SMP 2? Oke, kurikulum di SMP Negeri 2 Balikpapan kita menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat semakin mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta nantinya apa yang kalian dapatkan dapat kalian terapkan dalam berbagai situasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan struktur kurikulum yang ada di SMP 2? Struktur kurikulum itu merupakan mata pelajaran yang kalian dapatkan selama di sekolah ya. Ada 10 mapel yang kalian sudah dapatkan, termasuk juga ada satu mapel yang kita sebut bimbingan, sebenarnya bukan mapel, bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ini membantu proses pembelajaran kalian supaya bisa berjalan lancar ya. 10 mapel yang kalian dapatkan adalah pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, seni budaya, prakarya. Nah, sekarang bagaimana penerapannya dalam pembelajaran kalian selama masa normal atau tatap muka dan masa daring? Kalau normal atau nanti pada saat kita tatap muka itu jam pelajarannya berbeda dengan masa daring ya. Kalau normal misalnya pendidikan agama dan PKN itu kalian akan mendapatkan 3 jam pelajaran. Kalau 1 jam pelajarannya per minggu itu 40 menit ya, 40 menit selama 1 minggu 3 jam pelajaran. Nah, tapi kalau masa daring itu hanya 1 jam pelajaran. Begitu juga dengan pembelajaran yang lain. Bahasa Indonesia itu ada 6 jam pelajaran. Kalau normal ya, matematika 5, IPA 5, IPS 5 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4, PJOK 3 pelajaran. 3 jam pelajaran maksud Ibu, seni budaya juga 3 jam pelajaran, prakarya dan BK itu 2. Nah, dikarenakan masih masa pandemi, itu semuanya dikurangi hanya 1 jam pelajaran. Otomatis yang biasanya kalau kalian
pembelajaran normal itu hanya itu mendapatkan 40 jam pelajaran selama 1 minggu. Di masa pandemi ini hanya 11 jam pelajaran saja. Banyak ya berkurangnya. Nah, makanya maksimalkan waktu, efektifkan waktu yang ada kesempatan ini. Jangan sampai ada pertemuan yang tidak kalian ikuti, entah itu pertemuan dalam bentuk virtual meeting atau misalnya diskusi di dalam grup WhatsApp ya, atau di Google Classroom, itu tetap harus kalian ikuti agar tidak ketinggalan dengan pembelajaran yang berlangsung pada saat itu ya. Oke. Selanjutnya, setelah strukturnya, sekarang kita mau ketahui gimana sih untuk mendapatkan penilaiannya ya, untuk penilaian pembelajaran tersebut. Tadi sempat Ibu sampaikan kurikulum itu yang nantinya diharapkan siswa akan kompetensinya dalam bentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu seimbang. Nah, bagaimana cara penilaiannya ya, penilaian dalam pembelajaran. Nah, penilaian untuk nilai sikap ya, penilaian contoh untuk sikap spiritual khususnya, itu contohnya misalnya berdoa sebelum pembelajaran dan juga diakhiri pada akhir pembelajaran juga dengan berdoa. Tadarus atau ibadah pagi itu juga contoh satu penilaian bentuk sikap spiritual. Ya, kemudian menghargai dan menghormati orang lain dalam menjalankan ibadahnya. Nah, kemudian kalau sikap sosial bagaimana menilainya? Nah, guru akan menilai contoh yang paling mudah yaitu sikap jujur. Sikap jujur itu juga akan menjadi penilaian bagi Bapak Ibu guru. Misal kemarin PTS, jujur nggak ngerjakannya? Ngerjakan sendiri nggak atau dibantu dengan orang lain? Nah, itu sudah merupakan satu penilaian sikap sosial ya. Kemudian disiplin mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Jadi kalau sudah dikasih deadline oleh guru bidang studi, ya sesuaikan. Kalau bisa sebelum deadline itu sudah kamu kumpulkan tugasnya. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab misalnya kegiatan virtual meeting ya, itu ya harus tetap diikuti bagaimanapun caranya. Kalaupun misalnya ada kendala, segera hubungi guru bidang studinya. Misalnya sakit atau misalnya kendala tentang kuota ya, atau jaringan, hubungi Pak, Bu, saya tidak bisa mengikuti kegiatan virtual dikarenakan jaringannya, atau misalnya karena sakit, ya harus diinformasikan ke guru bidang studi ya. Jadi ada tanggung jawab bahwa kamu tidak mengikuti kegiatan tersebut, ada alasan ya. Nah, sekarang yang berikutnya penilaian, selain penilaian pengetahuan ada yang namanya selain penilaian sikap ada yang namanya penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan juga banyak jenisnya ya. Ada yang namanya penilaian harian ya, atau yang kamu sering tahu itu penilaian harian tuh ulangan harian. Nah, biasanya ini dilaksanakan setelah kalian mencapai satu kompetensi dasar, 1 atau 2 kompetensi dasar, kemudian guru bidang studi akan memberikan ulangan harian. Kemudian ada juga yang namanya penilaian tengah semester yang baru saja kemarin kalian laksanakan ya. Penilaian tengah semester itu untuk mengetahui bagaimana peta kemampuan kalian selama setengah semester ya. Itu biasanya terdiri dari beberapa KD yang sudah kalian lewati. Nah, kemudian diujikan. Nah, di situ nanti penilaian tengah semester yang laporan penilaiannya bukan hanya PTS kalian, di situ juga akan ada bagaimana tugas-tugas kalian, bagaimana juga dengan nilai harian ya, apakah nanti ada nilai proyeknya, ngikutin nggak, atau misalnya nilai tugas prakteknya dikerjakan atau tidak ya. Itu akan ketahuan nanti dalam nilai penilaian PTS. Kemudian penilaian akhir semester.
Penilaian akhir semester ini biasanya di semester ganjil ya. Nanti kalau tahun ini ya biasanya di akhir November atau di awal Desember. Nah, semester ganjil. Ada lagi namanya penilaian akhir tahun. Nah, kalau akhir tahun biasanya untuk rapot ya, akhir kalian naik atau tidak ke level berikutnya. Nah, kalau yang kelas 9 berarti lulus atau tidak, itu namanya penilaian akhir tahun. Nah, ada yang baru namanya ANBK. Nah, apa sih ANBK? ANBK itu singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Namun ANBK ini tidak menilai untuk personal kalian, bukan untuk pribadi kalian ya. Makanya untuk penilaian ANBK ini hanya ditujukan oleh beberapa siswa saja, dan yang dituju adalah siswa kelas 8 ya. Kalau tidak salah 45 atau 50 orang yang mengikuti ANBK ya. Nah, ANBK ini tujuannya bukan untuk penilaian pribadi, tapi penilaiannya ke sekolah ya, untuk mengetahui bagaimana foto program sekolah ya, yang dinilai berdasarkan AKM-nya, nilai kompetensi minimumnya, itu termasuk ada sikap juga, penilaian sikapnya, karakternya bagaimana, kemudian pengetahuannya bagaimana, dan juga ada keterampilannya juga di sana dinilai ya, termasuk survei karakter lingkungan itu juga termasuk ya. Jadi harapan ibu nanti yang sudah diutus atau sudah terpilih untuk mengikuti kegiatan ANBK ya, 50 siswa yang mewakili SMP 2 untuk mengikuti ANBK. Harapan saya bisa mengikuti kegiatan ANBK dengan menjawab pertanyaannya dengan baik, karena nilai atau jawaban yang kalian nanti lakukan itu membawa apakah SMP 2 ini nanti baik atau tidak ya, kalian yang menentukan. Oke. Tadi pengetahuan sudah, sikap sudah. Nah, yang terakhir keterampilan sekarang. Kalau keterampilan bagaimana Bapak Ibu guru menilainya? Nah, penilaian keterampilan itu ada 3. Ada penilaian praktek. Ada penilaian praktek. Contohnya apa praktek? Ya, artinya contohnya misalnya baca pidato ya, atau misalnya bernyanyi, atau misalnya bermain bola, atau apa saja yang hubungannya dengan praktek ya. Itu ada penilaiannya. Jadi kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru yang bentuknya praktek ya, entah itu bentuknya hanya foto atau video, harus dilaksanakan karena itu termasuk dalam penilaian keterampilan. Di rapot kalian nilainya nggak hanya pengetahuan aja kan, ada nilai keterampilan. Nah, seandainya nggak dilakukan, otomatis nilai keterampilannya kosong ya. Nah, padahal itu sangat membantu untuk penilaian berikutnya. Nah, kemudian selain praktek, apalagi penilaian keterampilan? Produk juga termasuk penilaian keterampilan. Contohnya apa? Misal menciptakan puisi, itu produk. Membuat kerajinan, membuat lukisan ya, atau membuat barang-barang dari recycle. Nah, itu termasuk penilaian produk ya. Kemudian proyek. Nah, kalau proyek itu biasanya yang dilakukan secara grup ya, atau berkelompok. Nah, biasanya ada durasinya itu. Contohnya apa? Misalnya kalian disuruh membuat video percakapan, atau misalnya membuat makanan atau minuman ya, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris biasanya ada tuh yang namanya prosedur teks. Nah, itu termasuk penilaian proyek ya. Nah, oke. Nah, dari beberapa penilaian itu, seandainya pada prosesnya itu ada mengalami kendala. Pengendala artinya nilai kalian tidak mencapai target ya. Jadi penilaian itu juga ada target nilainya, namanya KKM ya. Namanya KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Nah, apa sih itu KKM? KKM adalah nilai minimal ya, nilai minim yang menyatakan kalian sebagai peserta didik sudah tuntas belajar atau belum, baik itu nilai sikap, keterampilan ataupun pengetahuan. Nah, Bu, kalau misalnya
ulangan nih nilai saya tidak tuntas. Nah, biasanya Bu ada remedial nggak? Ya, remedial memang bisa kita laksanakan, tapi ada ketentuannya, ada syaratnya juga. Apa syaratnya untuk remedial? Nah, pertama, remedial bisa diikuti peserta didik bila nilainya tidak mencapai nilai KKM. Nah, kemudian remedial itu biasanya dilaksanakan bisa di dalam atau di luar jam pelajaran. Itu tergantung semua pada guru bidang studi. Nah, remedial apa dilakukan sekali saja? Tidak, bisa 2 atau 3 kali. Semua tergantung pada guru bidang studi. Tapi ada maksimalnya, tidak mungkin harus remedi terus. Mau sampai kapan remedinya kalau tidak tuntas? Nah, seandainya sampai titik waktu yang ditentukan oleh guru bidang studi untuk penilaian remedi, nilaimu masih di bawah KKM, nah berarti nanti akan ada rapat guru sekolah menentukan anak ini bisa untuk melanjutkan ke level berikutnya atau tidak, atau misalnya tuntas nggak dengan kompetensi dasar ini, ya. Semua nanti bisa dibicarakan dengan guru bidang studi. Oke, kembali ke KKM tadi ya. Tadi Ibu bilang sempat menyatakan bahwa KKM adalah nilai minimal kalian, nilai yang harus kalian tempuh selama pembelajaran. Nah, untuk kelas 7, 8, 9 itu nilai KKM-nya berbeda satu level saja. Untuk kelas 7 itu KKM-nya adalah 78 ya. Jadi 78 itu adalah nilai KKM. Tapi kalau misalnya di bawah 78 berarti ya kurang D nilaimu kalau dalam bentuk huruf ya. Nah, kalau 78 aja bagaimana? 78 sampai 84 itu nilainya memang tuntas, tapi kalau di predikat dia hanya cukup. Nah, cukup saja. Walaupun tuntas tapi cukup. Nah, sekarang pasti dong kepengen punya nilai yang lebih, ya kan? Nah, untuk bisa lebih, nilainya di atas cukup, raih nilainya. Kalau kelas 7 berarti dari range 85 sampai 91, itu nilainya baik. Nah, kalau pengen lagi lebih baik, ya nilainya lebih baik atau amat baik, kalian harus punya mencapai nilai 92 sampai 100. Baik itu nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan harus sama. Ya, jadi kalian sudah bisa range ya. Saya kepengen punya nilai amat baik ya. Kalau misalnya punya nilai amat baik ya harus dikejar gimana caranya supaya bisa nilai di atas KKM. Oke. Nah, sekarang yang kelas 8. Nah, kalau kelas 8 KKM-nya adalah 79. Kalau di bawah 79 otomatis nilainya D atau kurang ya. Kalau KKM-nya 79, range-nya 79 sampai 85 itu cukup nilainya ya, cukup saja. Kemudian kalau 86 sampai 92 itu nilainya baik. Nah, B ya, B hurufnya. Predikatnya maksud Ibu. Kemudian kalau mau lebih tinggi nilainya ya harus mengejar nilainya 93 sampai 100. Itu nilainya untuk amat baik. Kalau kelas 9 bagaimana? Ya kurang lebih kalau kelas 9 lebih levelnya lebih tinggi, otomatis KKM-nya juga lebih tinggi ya. Untuk kelas 9 KKM-nya adalah 80. Jadi kalau nilai 80 ke bawah ya kurang. KKM-nya 80 sampai 86 itu nilainya cukup. Mau nilainya lebih baik ya harus di atas itu 87 sampai 93. Dan amat baik, cari nilai untuk amat baik dengan nilai 94 sampai 100. Oke, jadi mulai sekarang sudah bisa ngatur ya. Saya harus bisa nilai A di rapot saya, baik itu pengetahuan dan keterampilan. Ya otomatis kalau pengen punya nilai seperti itu, ikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru bidang studi, tugas-tugas dilaksanakan. Bisa tanya, Bu, Pak, berapa nilai saya? Kalau memang nggak tuntas, bisa remedi, bagaimana supaya bisa nilainya di atas KKM. Ya, karena apalagi yang kelas 9 menentukan sekali nilai kalian.
untuk bisa mencari atau mendapatkan sekolah yang menjadi favorit kalian, ya, karena untuk tahun ini masih menggunakan nilai semester 1 sampai semester 5. Nah, semester 5 ini diperhitungkan ya, terutama yang kelas 9 ini. Yang kelas 9 siap-siap, ini adalah nilai terakhir yang harus kalian kumpulkan, harus di atas KKM nilainya semua. Tidak berkecil hati untuk yang kelas 7-8, mulai sekarang ya, start mulai sekarang udah persiapkan nilai kalian ya, mulai persiapan kalian, karena nilai sekarang bukan tidak ada lagi ujian nasional kan, tidak ada lagi ujian nasional, yang diperhitungkan adalah nilai raport kalian. Nah, mulai sekarang sudah raport itu diperhitungkan dari semester 1 dan 2 untuk kelas 7, semester 3 dan 4 untuk kelas 8, dan semester 5 di kelas 9. Nah, yang kelas 7 ayo kejar, harus bisa nilainya amat baik ya, supaya nanti kalian mudah untuk mendapatkan sekolah yang favorit, sekolah yang kalian inginkan. Oke ya. Berikut terakhir tentang masalah setelah penilaian. Kemudian untuk penilaian akhir tahun itu ada syaratnya juga selain penilaian ya, penilaian yang kalian dapatkan tadi, agar kalian bisa naik kelas. Nah, syaratnya gimana supaya bisa naik kelas? Nah, yang pertama, kalian harus menyelesaikan seluruh program pelajaran dari semester 1, semester 2. Nggak boleh misalnya, Bu, saya ini semester 1 saja, semester 2-nya cuti. Nggak ada kata cuti untuk anak sekolah ya. Jadi harus diikuti selama 1 tahun pembelajaran. Kemudian nah, nilainya juga harus di atas KKM atau minimal sama dengan KKM. Kemudian sikap juga diperhitungkan, nggak ada nilai C. Jadi semua mata pelajaran nilai sikap harus B ya, ingat ya, nilai sikap harus B. Nah, hati-hati. Jadi nilai sikap itu bukan hanya 1-2 mapel aja, semua mapel itu harus baik. Nah, kemudian juga nilai KKM, yang nilai kurang KKM artinya di bawah KKM, sebenarnya boleh di bawah KKM, tapi kalau misalnya tiga mata pelajaran nilai kurang KKM, itu nanti akan diperhitungkan apakah anak ini biasanya ada rapat dengan guru mata pelajaran bisa naik atau tidak. Jadi diusahakan jangan sampai ada mata pelajaran yang masih di bawah KKM ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah absensi atau ketidakhadiran. Hati-hati, ketidakhadiran, absensi juga sebagai penentu kalian naik atau tidaknya, atau lulus atau tidaknya kalian dari sekolah ya. Kalau ketidakhadiran itu maksimal, nah tanpa keterangan, tapi ya misalnya, Bu, saya sakit. Kalau sakit ya nggak apa-apa, kan ada pemberitahuan. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan, absensi ya, tidak ikut virtual atau tugas tanpa ada keterangan, itu maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Nah, hati-hati, itu jadi pertimbangan kalian bisa naik atau tidak. 15% itu maksudnya bagaimana? Maksudnya 15% itu jumlah hari efektif pembelajaran kalian. Kalau normal, kalau dalam masa daring itu sekitar 19 sampai 20 kali pertemuan ya, dalam satu semester maksudnya ya, dalam satu semester 19 sampai 20 kali pertemuan. Nah, kalau 15%-nya itu hanya 3 hari. 3 hari kamu boleh tidak hadir dalam satu semester. Bayangin, rugi nggak kalau misalnya 3 hari saja kalian tidak mengikuti pembelajaran ya. Tolong dipertimbangkan, jangan sampai ada pembelajaran yang kalian tinggalkan. Oke ya, jadi tahu ya kriteria kenaikan kelas dan bagaimana penilaian kalian di sekolah. Itu yang ingin Ibu sampaikan. Kiranya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kalian dan bisa kalian mulai start dari sekarang, mumpung belum terlambat ya, kejar tugas-tugas yang belum selesai dikerjakan.
kemudian nilai-nilai yang kurang bisa tanyakan kepada guru bidang studi untuk bisa menutupi nilai-nilai kalian sehingga nilainya semua bisa di atas KKM. Sekian informasi dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ada satu quote yang Ibu sampaikan dari Imam Syafi'i, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak hebat. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh. Insya Allah kalau kalian tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan kalian, satu saat kita bisa belajar tatap muka di sekolah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.